warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Anissa di podcast ODS Talk. Podcast di mana kita ngobrolin tentang seluk-beluk program studi yang ada di UMS. Nah, sekarang kita sudah bersama narasumber dari program studi Teknik Industri nih. Selamat pagi Masnya. Selamat pagi. Assalamualaikum teman-teman. Assalamualaikum. Yeah. Kita ini sudah bersama dengan siapa, dari mana, perwakilan dari mana? Oke, mungkin dengan salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vanda Yudris. Saya adalah mahasiswa aktif di program studi Teknik Industri UMS angkatan 2018. Oke, angkatan 2018 ya. Berarti sudah semester akhir. Iya, bukan akhir lagi, ujung. Sudah semester tua Iya, ya. iya. Aduh, nggak apa-apa. Semester tua berarti sebentar lagi sudah bisa meninggalkan gitu ya, meninggalkan UMS. Iya, amin. 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 Didoakan saja. Iya. Terus kita ini adalah targetnya calon mahasiswa baru nih, Mas. Jadi kita akan ngobrolin tentang seluk-beluk kampus, terus program studinya, terus kegiatannya mungkin. Nah, kalau dari Teknik Industri sendiri nih, lingkungannya, biasanya tuh calon mahasiswa baru selalu nanti terus kalau di kampus, di kuliah, lingkungannya kayak gimana ya, dosennya kayak gimana ya, terus mahasiswanya gimana ya, gitu, enggak? Oke, boleh ya cerita dikit. Jadi kalau teman-teman mahasiswa baru itu masuk ya, kalau teknik industri khususnya mungkin udah dengar dari narasumber teknik yang lain ya, itu ada di gedung F, itu di dekat GOR Kampus 2 UMS. Dan untuk lingkungan perkuliahannya mungkin hampir sama ya, nggak terlalu jauh dari SMA sebenarnya, cuma bedanya umum lah, kayak anak SMA ke anak kuliah itu biasanya lebih mandiri, kemudian kita juga harus lebih aktif kayak gitu. Terus kalau untuk masalah dosen-dosen, kebetulan istimewanya Teknik Industri UMS ini terkenal dengan dosen-dosennya yang berkualitas tapi nggak galak, nggak killer lah istilahnya kayak gitu. Jadi jadi paling enak nih katanya ya gitu, dan menurut pengalaman saya memang seperti itu gitu. Jadi kalau misalkan calon mahasiswa baru nih wondering, questioning kayak sebenarnya teknik, apalagi teknik ya, selalu terkenal dengan dosen-dosen yang kayak waduh kayaknya killer deh gitu, strict deh gitu. Tapi fun fact di Teknik Industri itu dosennya menyenangkan lah ya, menyenangkan. Masih aman gitu. Masih aman. Terus nih Mas, kalau ngomongin tentang seluk-beluk kampusnya gitu-gitu, terus prospek lulusannya, biasanya calon mahasiswa baru selalu dikasih pertanyaan, terus kalau habis kuliah kalian mau jadi apa gitu, terus kelulusan Teknik Industri itu mau jadi apa gitu. Oke, jadi kalau untuk ngomongin Teknik Industri sendiri ya, ini sebenarnya nyerempet ke alasan saya daftar Teknik Industri. Jadi jadi Teknik Industri ini tuh gampangannya ya, itu manajemennya anak IPA. Gitu. Karena memang kalau kita tahu teknik sipil mungkin tentang struktur bangunan, teknik kimia tentang bahan-bahan kimia, elektro tentang kelistrikan, permesinan, teknik mesin tentang permesinan, kemudian apalagi arsitek tentang bangun-membangun gitu ya, struktur bangunan juga. Nah, kalau industri ini tentang apa sih? Kalau industri itu base-nya tentang sistem. Di mana seluruh dunia ini kalau kita bisa lihat mayoritas atau semuanya tentang sistem. Sistem rumah sakit, sistem pelayanan publik, bahkan ODS ini juga sistem. Sistem ODS, sistem penerimaan mahasiswa baru, sistem universitas pendidikan kayak gitu. Nah, jadi prospeknya sendiri sih sebenarnya bisa kemana-mana, tergantung penjurusan dari kita. Kita mau ke bidang manufaktur kah, mau ke bidang jasa, industri jasa, ataupun ekonomi kreatif, industri kreatif tuh bisa kayak gitu. Jadi kalau ngomongin tentang prospek, sebenarnya prospek dari Teknik Industri sendiri itu banyak gitu. Kalau misalkan kalian passionate, kalian into di bidang Teknik Industri, kalian juga pasti banyak menemukan prospek-prospek lulusan yang banyak gitu lah. Iya, gitu. betul. Terus nih Mas, kalau dari review mahasiswa sendiri, sebenarnya Masnya kan udah berapa tahun tuh? Udah 3,5 tahunan. Di kampus gitu kan. Apa sih dari Masnya kegiatan apa yang udah Masnya lakuin di Teknik Industri, terus udah ngapain aja gitu? Kalau mungkin tips juga ya buat teman-teman ketika masuk perkuliahan itu, kalau namanya orang ke kolam renang gitu ya, jangan kakinya doang, gitu. Jadi langsung nyebur aja. Karena kalau kalian menyanyiakan kesempatan, itu nanti keburu semester tua dah, keburu sibuk. Udah keburu malam, benar. Aja gitu ya.
Yes, jadi berusahalah aktif tapi tetap mengedepankan yang namanya pendidikan tetap. Nah, kalau untuk saya sendiri di semester-semester awal itu ya biasalah anak kuliahan, kemudian nyari organisasi, teman-teman bisa masuk di UKM universitas maupun fakultas maupun di industri sendiri ada UKM-nya juga gitu. Ada komunitas, ada UKM dan lain-lain gitu. Dan himpunan mahasiswa tentunya kayak gitu. Nah, itu masuk aja ke situ nggak apa-apa kayak gitu. Nah, kemudian masuk mulai semester 2 ke atas itu mulai ada yang namanya kalau di teknik itu identik dengan namanya asisten. Asisten. Ya, baik itu asisten dosen maupun asisten laboratorium untuk praktikum seperti itu. Jadi mulai dari situ istilahnya karir ya. Karir di bidang mahasiswa teknik industri itu masuknya lewat asisten waktu itu. Asisten sembari saya memang ada UKM kayak gitu di universitas seperti itu. Jadi memang selain dari asisten juga kadang-kadang kalau namanya kita mau aktif kan dikenal dosen tuh. Nah, itu ngerjain proyek dosen ataupun bantu-bantu jurusan kayak gitu. Terus nih Mas, kalau ngomongin tentang kurikulum dan metode pembelajaran dari teknik industri sendiri, silakan. Oke, kalau untuk ini catatan dikit nggak apa-apa ya? Karena agak susah nih. Jadi kalau untuk kurikulum ini kebetulan baru tahun kemarin 2021 mungkin seluruh UMS juga ya, itu konversi kurikulum baru dari tahun 2015 yang harusnya di 2020 ini dikonversi di 2021 tahun ajaran 2021-2022 ini mengacu pada Permendikbud nomor 3 tahun 2020 dengan standar nasional pendidikan tinggi. Nah, kemudian mengacu pada BKSTI. BKSTI itu apa? Badan Kerjasama Pendidikan Tinggi Teknik Industri Indonesia. Jadi itu mengacu pada BKSTI dan juga Persatuan Insinyur Indonesia seperti itu. Nah, kemudian alhamdulillah teknik industri ini satu dia udah akreditasi BAN PTA untuk nasional, kemudian ada akreditasi unggul dari LAM. LAM itu adalah lembaga akreditasi mandiri dari Keteknikan PPI Persatuan Insinyur Indonesia kayak gitu. Dan juga yang terakhir akreditasi yang bukan main-main dari IAB, Indonesian Accreditation Board for Engineering Education, itu akreditasi internasional, Certified Accredited. Jadi itu IAB ini adalah badan di bawah Washington Accord kayak gitu. Jadi lembaga akreditasi internasional lah, seperti itu kayak gitu. Jadi untuk kurikulum sendiri sudah disesuaikan dengan tingkat internasional bahkan seperti itu. Waduh, jadi kalau kalian wondering, questioning kayak terus teknik industri ini kurikulumnya kayak gimana, pembelajarannya kayak gimana, tadi sudah disampaikan di Masnya, kurikulum mereka ini sudah sampai terakreditasi internasional gitu guys. Itu akreditasi internasional pun juga nggak main-main, pasti udah ada seleksi-seleksi sebelumnya. Betul, gitu. Oke, sekarang kita masuk ke isu Mas. Kemarin dari tim udah ngeriset isu terkait teknik industri. Jadi Menperi membeberkan masalah sektor industri. Yang pertama, sektor industri akan dihadapkan dengan masalah kekurangan bahan baku antara lain kondensat gas, nafta atau biji besi. Selain itu, industri juga akan mengalami kesulitan mencari bahan penolong seperti katalis, scrap, kertas bekas dan nitrogen. Mungkin kita bisa bedah satu-satu menurut dari mahasiswa semester akhir dari teknik industri. Oke, kalau untuk yang isu yang pertama nih sektor industri kekurangan bahan baku ya. Jadi contoh dari kondensat sendiri ini kan adalah residu gas alam yang dicairkan untuk pelarut cat formasi lem dan lain-lainnya kayak gitu. Kemudian tadi ada beberapa hal juga yang disampaikan Anissa di sini dan juga bahan penolong. Sebenarnya isu ini itu nggak baru juga kayak gitu. Jadi untuk bahan baku seperti yang juga sekarang lagi ada yang lagi happening itu contoh ada gas alam juga, minyak yang lagi naik-naiknya. Kemudian karena memang ada perang ini itu yang sebelah sana gitu ya, itu ada 3 hal yang memang menjadi sektor bahkan dunia ya, nggak cuma Indonesia. Itu ada satu energi itu masuk juga, ada tadi nitrogen juga, kemudian ada pupuk. Kenapa? Pupuk itu isinya juga ada nitrogennya kayak gitu, dan juga ada tentang pangan kayak gitu. Nah itu lagi happening di sekarang ini. Jadi memang supply ke negara-negara khususnya berkembang itu memang lagi susah kayak gitu. Oke. Terus nih Mas, di masalah kedua kita benar-benar belajar ya, ini sedikit banyak belajar.
Masalah kedua, sektor industri akan kekurangan infrastruktur seperti pelabuhan, jalan, dan kawasan industri. Kenapa dan tanggapannya gimana? Oke, kalau untuk sektor industri yang kekurangan infrastruktur ini sebenarnya apa ya, dari pelabuhan sendiri sebenarnya memang kalau dengar-dengar sudah mulai dibangun beberapa pelabuhan yang untuk ada akses tol laut seperti itu. Kemudian ada jalan yang mungkin sudah mulai berkembang seperti itu, mulai dari jalan tol, kemudian akses antar pulau, antar daerah. Nah, cuma memang adalah masih beberapa yang harus dibenahi lagi. Kemudian dari kawasan industri, mengingat kawasan industri ini menurut website Kemenperin sendiri itu, kalau menurut saya pribadi nih ya, koreksi if I'm wrong gitu ya. Jadi masih jadi masih ada kawasan industri yang terblok di bagian Indonesia Barat saja. Jadi contoh ada di Cikampek, Cilegon, kemudian Banten, masih ada di daerah Karawang kayak gitu. Masih kalau yang agak ujung di barat tuh ada di daerah Batam kayak gitu. Jadi untuk perluasannya sendiri masih belum, ya masih kurang lah kayak gitu. Tapi untuk pelabuhan kita sudah lumayan. Terus nih Mas, yang ketiga, industri nasional akan kekurangan utility seperti air, gas, dan pengolahan limbah. Oke, jadi untuk industri yang kekurangan utility, dari contoh ada listrik, air, gas, dan pengolahan limbah ini sebenarnya udah ada pengembangan kawasan industri dari yang untuk momok inilah istilahnya, dan ada peningkatan sebenarnya dari industri logam itu yang di kuartal pertama di tahun 2022 ini malah justru naik kayak gitu. Nah, memang kalau dari listrik, air, gas, dan pengolahan limbah itu juga sebenarnya nggak juga isu baru kayak gitu. Jadi memang isu yang mungkin udah lama tapi memang ada terus. Memang ada terus, tapi bukan berarti itu jelek kayak gitu. Tiap tahun meningkat kayak gitu. Oke. Terus yang keempat, sektor industri akan kekurangan tenaga ahli, maka akan dilakukan peningkatan pendidikan dan pelatihan tenaga ahli, tenaga kerja industri melalui program Learning and Match. Oke, jadi ini spesial nih. Kalau yang isu nomor 4 ini kebetulan kalau menurut saya ya, dari beberapa isu yang ada di industri akhir-akhir ini, justru penyebabnya ini adalah ini akarnya. Jadi walaupun memang udah ada dari Kemenperin program yang menangani ini, yaitu Link and Match tadi. Jadi kekurangan tenaga ahli, mungkin teman-teman pernah dengar kalau ada tenaga asing masuk banyak kemarin. Nah, itu karena memang kekurangan tenaga ahli. Nah, itu kenapa? Karena kalau untuk insinyur sendiri ya, dari engineer sendiri sebenarnya kebutuhan engineer di Indonesia itu 260.000 orang. Dan baru terpenuhi sekitar 8.000. Itu dari 270-an juta penduduk Indonesia itu baru terpenuhi sekitar 40% kayak gitu. Sedangkan kata Ketua PPI atau Persatuan Insinyur Indonesia, Bapak Heru Dewanto, ini membreakdown kebutuhan per negara itu per 1 juta penduduk. Itu kita kebetulan masih sedikit kalah dari negara-negara tetangga, seperti contohnya Malaysia itu sudah per 1 juta penduduknya itu sudah 3.038 orang. Kemudian ada di untuk Malaysia 3.300-an. Kemudian Singapura itu udah 28.200-an dan Vietnam 8.900-an. Padahal Indonesia baru di angka 3.000 gitu, masih di bawahnya kayak gitu. Dan itu memang menjadi tugas kita ya sebagai engineer, memang untuk memenuhi kebutuhan itu sebenarnya. Terus kelima, sektor industri akan menghadapi tekanan produk impor. Nah, ini kalau di teknik industri ini ada istilahnya harus ada pengelolaan supply and demand namanya. Ada teorinya tuh supply and demand, di mana industri ini Kemenperin khususnya itu lagi happening untuk gencar-gencarnya untuk smart supply and demand. Karena memang ketika supply and demand ini, kalau nanti teman-teman belajar teknik industri itu harus seimbang gitu. Kalau memang salah satunya itu tidak seimbang, nanti permintaannya terlalu banyak padahal penawarannya nggak ada. Kalau penawarannya banyak tapi demand-nya itu nggak ada, juga nanti nganggur barang-barangnya kayak gitu ya kan. Jadi memang ini lagi gencar-gencarnya diangkat seperti itu. Terus keenam, industri akan dihadapi limbah industri atau slag sebagai limbah B3. Spesifikasinya terlalu ketat untuk kertas bekas dan bahan bekas akan menyulitkan industri. Gimana tuh Mas? Oke, jadi dari pengolahan limbah industri ini mungkin teman-teman udah pernah dengar namanya recycle gitu ya. Nah, recycle didaur ulang kembali. Nah,
dari Kemenperin sendiri atau teman-teman di bidang recycle, sustainability lifestyle lah kayak gitu. Nah itu sudah membuat solusinya, kira-kira akan dipergunakan sebagai bahan pengeras jalan seperti itu. Nah cuma memang belum disosialisasi, cuma memang arahnya ke situ kayak gitu untuk memperbaiki infrastruktur tadi ya, dan juga mengarah perkembangannya ke industri recycle zero waste gitu. Jadi ketika kita ada industri nih, apapun itu nanti industrinya, Kemenperin ini lagi mengarah ke zero waste. Jadi gimana caranya limbah industri apapun itu tuh nanti bisa diolah kembali ya, dan untuk menutupi kekurangan di isu yang lain ya kayak gitu. Nah, yang terakhir nih, permasalahan industri kecil dan menengah. Katanya permasalahan industri IKM, Kemenperin akan membantu IKM mengakses kredit usaha rakyat, menunjang material center sebagai masuk bahan baku dan segala macamnya. Nah, itu kenapa tuh Mas? Oke, jadi Indonesia ini terkadang masih ini ya, uniknya itu kalau memang industrinya yang maju banget. Kalau misalnya yang kecil ya kecil juga. Jadi yang tengah-tengah memang nggak terlalu inilah. Jadi memang ya. Jadi teman-teman juga daripada IKM mungkin teman-teman kenal UKM ya, UMKM kayak gitu. Nah itu sebenarnya kalau kita ngomongin dari tadi Kemenperin. Nah di industri sendiri, teknik industri UMS khususnya ada praktikum namanya praktikum industri kreatif. Nah praktikum INKRE. Nah INKRE ini teman-teman itu ke daerah-daerah atau ke UMKM yang ada di Kota Solo dan sekitarnya, itu kita observasi kayak gitu. Nah sejauh mana sih perkembangan UMKM kita, UMKM maupun IKM di bawah itu. Nah itu juga kita lihat, oh alat-alat teknologi yang digunakan seperti apa, kemudian sistem yang digunakan itu sudah maju atau belum kayak gitu. Dan juga industri kecil menengah ini dan UMKM juga khususnya itu masih menjadi isu. Kenapa? Karena tadi ada yang nomor 4 tadi, kekurangan tenaga ahli. Itu mengakibatkan apa? Kawasan industrinya juga nggak ada gitu. Karena ketika kita misalnya mau bikin kawasan industri di daerah timur misalnya untuk melengkapi yang tadi, nah tenaga ahlinya nih yang belum ada kayak gitu, yang belum memadai seperti itu. Nah kalau kawasan industri nggak ada, infrastrukturnya juga nggak ada. Kalau infrastruktur nggak ada, bahan-bahan juga tadi, bahan penolong, bahan baku juga nggak masuk juga kayak gitu. Kalau misalnya nggak ada kayak gitu, datengin tenaga ahli, impor dan lain-lain. Itu semua masuknya ke dalam isu sebenarnya supply chain management, logistik kayak gitu. Jadi supply and demand lagi masuknya ke situ juga kayak gitu. Nah, tadi udah nge-breakdown salah satu isu dari teknik industri. Kita juga sedikit banyak belajar ya ini tadi. Terus nih Mas, kita tadi ngomongin tentang isu, balik lagi ke teknik industri UMS. Apakah menurut Masnya yakin nggak sih teknik industri ini dapat menghasilkan lulusan yang baik dengan isu-isu industri Indonesia yang semacam kayak gitu? Kalau ngomongin masalah teknik industrinya ya, untuk jurusan ini sangat yakin 100%. Karena tadi kalau saya nggak yakin, saya nggak masuk sini juga, gitu kan, bener ya? Nah, kenapa tadi saya bilang, karena memang base dari dunia ini adalah sistem, gitu. Jadi bagaimana kita juga memperbaiki sistem, gimana kita menghilangkan constraint itu penghalang dalam sistem, gitu. Supaya sebenarnya ada beberapa birokrasi ataupun beberapa hal yang menghambat kita memperoleh hasil kayak gitu. Jadi prosesnya tuh nggak optimal gitu. Nah itu harus bisa efisiensikan, diefektifkan untuk menangani isu-isu seperti ini. Dan juga kalau kita ngomong masalah kalau orang sakit itu diobatinnya sama dokter. Kalau isu-isu seperti ini, yang salah satunya juga diobatinya oleh seorang engineer kayak gitu. Gitu. Oke, jadi kalau dikata bisa menghasilkan lulusan yang baik, masih percaya bahwa bisa? Bisa, pasti bisa. Mengingat tadi kita sudah membreakdown isu-isu teknik industri tadi, dan Mas Fanda ini bisa menjelaskan dengan sangat terperinci gitu. Jadi bisa dikatakan, bisa kita lihat bareng-bareng kalau lulusan dari teknik industri ini nggak main-main gitu. Kita belajar segala isu-isu yang ada di teknik industri juga gitu. Terus nih Mas, kalau ngomongin tentang teknik industri, hal apa sih yang bisa ditawarkan dari teknik industri ke calon mahasiswa baru yang mau masuk? Untuk teknik industri sendiri ya, buat teman-teman
kita lihat dari dasarnya dulu aja deh, nggak usah muluk-muluk bakal ngasih ini. Visi teknik industri sendiri itu pada tahun 2029 itu akan menjadi pusat pengembangan keilmuan teknik industri berbasis industri kreatif yang berkemajuan, berlandaskan nilai-nilai keislaman tentunya. Jadi walaupun goalnya itu pada tahun 2029 jadi pusat keilmuan teknik industri, tapi pada masa-masa seperti ini nih menuju 2029 berarti apapun yang dilakukan oleh teknik industri baik dari kurikulum, sarana prasarana, kemudian mahasiswa, dosen, jurusan dan lain-lain, sistem pendidikannya itu menuju ke sana. Jadi dimaksimalkan target-targetnya semuanya dimasukkan ke situ untuk mencapai tahun 2029 nanti seperti itu. Jadi insya Allah dengan salah satu buktinya apa tadi, akreditasinya lapis-lapis kayak gitu. Lapis unggul sampai internasional kayak gitu kan. Jadi kalau misalkan apa yang ditawarkan, kita menawarkan banyak sekali, kita juga sudah terakreditasi, terus juga misi-misi kita juga mengarah ke untuk pusat keilmuan. Tadi kita sudah berbincang seluk-beluk dari kampusnya, dari lingkungannya, terus kita juga memberikan isunya, gitu. Kita sudah sampai di akar-akarnya juga. Kalau dari Mas Nade boleh satu kata patah, dua kata patah kata untuk calon mahasiswa baru. Oke, kalau untuk adik-adik ya mahasiswa. Untuk adik-adik mahasiswa baru, ketika kalian sudah tahu yang kalian suka itu apa, yang kalian tuju itu apa, mau dimanapun tempatnya itu sama aja, tergantung orangnya seperti apa kayak gitu. Mau kalian di luar negeri pun, tapi kalau kalian misalnya nggak niat pun juga sama aja gitu. Mau dimanapun tetap sama, dan yang penting kalian itu niat, kemudian niatnya baik juga untuk membangun bangsa dan negara. Kemudian teman-teman juga tadi udah aku kasih beberapa testimoni tentang teknik industri UMS, dan juga kalau untuk sarana prasarana, kurikulum dan lain-lain itu sudah memadai insya Allah. Jadi teman-teman kebetulan di sini nggak usah bingung kayak misalnya nanti aduh kuliah gimana ya kayak gitu, terus harus mulai dari mana segala macam. Bahkan di teknik industri ini kurikulumnya setiap sebelum pembelajaran itu pasti dikasih yang namanya CPL, CPNK, capaian pembelajaran mata kuliah dan capaian pembelajaran lulusan. Jadi kalian tuh belajar mata kuliah A nih, itu nggak perlu bertanya-tanya, oh aku nih belajar nih buat apa sih? Kadang-kadang kan kayak gitu kan. Nah itu kalian di awal pun udah tahu, jadi kalian belajar pun tuh nggak bingung-bingung ini buat apa sih gitu ya kan. Udah ada capaian. Jadi nanti teman-teman juga udah tahu nanti arahnya kemana. Oh kalian suka bagian ini, oh nanti dijuruskan ke bagian ini kayak gitu. Jadi gitu. Kalau misalkan kalian bingung, kita tuh belajar buat apa sih? Udah dikasih tahu capaian-capaiannya sebelum kalian belajar di mata kuliah tersebut gitu. Oh iya, dan dikit lagi ya, kalau untuk spoiler buat teman-teman teknik ya, khususnya nggak cuma teknik industri. Teknik itu biasanya identik dengan praktikum biasanya. Jadi kalau di teknik industri sendiri, teman-teman itu sudah difasilitasi pasti di mata kuliah yang ada di semester itu ada praktikumnya kayak gitu. Jadi praktikumnya itu full di semester mulai 2. Mulai kalau yang di khusus industri ya, semester 2, 3, 4, 5, 6 itu pasti ada semua. Ya, pasti ada semua. Jadi kita tuh nggak belajar tentang teori aja, pasti kita belajar tentang prakteknya tuh gimana kayak gitu. Dan juga mungkin satu-satunya di teknik yang punya ruang baca teknik industri, jadi perpustakaan jurusan seperti itu. Jadi memang terkhusus untuk ilmu-ilmu teknik industri udah ngumpul di situ kayak. Kalau ngomongin tentang metode pembelajaran, fasilitas dari teknik industri sendiri sudah memadai lah buat mahasiswa ini untuk mengembangkan dirinya. Nggak cuma teori-teori aja, tapi juga langsung praktek gitu. Mulai semester 2 loh ini, semester 2 udah dikasih praktek-praktek gitu. Oke, terima kasih Masnya sudah berbincang dengan kami di sini. Sudah nggak kerasa udah lama ya, kita udah ngobrolin semuanya, udah mengupas tuntas tentang semuanya. Jadi buat kalian nih teman-teman calon mahasiswa baru yang mau masuk ke Universitas Muhammadiyah Surakarta, masih bingung sebenarnya teknik industri dari UMS nih seberapa jauhnya sih, aktivitasnya gimana sih, bisa langsung kunjungi official website kami di pmb.ums.ac.id, atau bisa juga kunjungi di Instagram kami di ODS UM Surakarta, atau kalau kalian mau konsultasi gratis bisa di nomor 0812 2700 0102. Saya ulangi, kalau kalian mau masuk di program studi teknik industri UMS
kalian bisa langsung kunjungi official website kami di pmb.ums.ac.id atau bisa juga di laman Instagram kami di ODS UM Surakarta, atau buat kalian yang mau konsultasi gratis bisa juga pada nomor 0812-2700-0102 gitu ya teman-teman. Oke, baik, terima kasih Masnya sudah menyempatkan hadir di sini berbincang-bincang mengenai isu-isu sosial juga tadi. Jangan lupa juga kalian nantikan podcast ini, karena kita nggak cuma ngobrol sama teknik industri aja, tapi kita ngobrolin sama semua program studi yang ada di UMS gitu ya guys. Ini bakal tayang di Instagram kita ODS UM Surakarta. Saya Anissa pamit undur diri, maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih.